Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasul Putra Mindata dari kelas 1 D3 Teknik Informatika PENS PSDKU Lamongan NRP 31225211019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berisi materi tentang Docker dan Kubernetes. Langsung saja masuk ke dalam materi. Ini adalah topik kita pada video kali ini, yaitu Docker dan Kubernetes. Lalu konten yang ada di dalamnya. Konten yang ada di dalamnya ada 4 konten yang akan saya bahas, yaitu definisi, fitur, bagaimana cara kerja dari keduanya, dan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada definisi atau pengertian umum mengenai Docker dan Kubernetes. Yang pertama, pengertian dari Docker. Docker adalah software open source yang digunakan untuk meluncurkan atau mendeploy aplikasi dalam kontainer virtual. Dengan kontainer virtual ini atau containerization, aplikasi bisa dijalankan secara terisolasi di environment yang kompleks sehingga tidak menimbulkan masalah pada environment lainnya. Yang kedua ada Kubernetes. Kubernetes adalah platform open source untuk mengelola kumpulan kontainer dalam suatu cluster server. Platform ini pertama kali dikembangkan oleh Google dan kini dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation atau CNCF sebagai platform manajemen kontainer yang cukup populer. Lalu lanjut ke topik kedua, yaitu fitur. Penjabaran fitur apa saja yang ada di dalam Docker dan Kubernetes ini. Fitur dari Docker. Fitur dari Docker ada beberapa, yaitu Docker Compose yang digunakan untuk menjalankan kontainer dalam jumlah banyak secara bersamaan. Yang kedua ada Docker Engine. Docker Engine ini digunakan untuk membuat kontainer dan image. Kontainer sendiri di dalam Docker digunakan untuk menjalankan aplikasi secara terbatas. Setiap unit yang digunakan untuk aplikasi harus dipegang kontainer. Lalu Docker Image. Docker Image merupakan komponen yang memerintahkan server Docker terkait persyaratan tentang cara kontainer Docker dibuat. Lalu fitur yang ketiga yaitu Docker Hub. Sebelumnya Docker Engine adalah fitur untuk membuat kontainer dan image. Nah, Docker Hub ini merupakan fitur yang bertugas untuk mengumpulkan kontainer dan image tersebut. Lanjut ke fitur yang keempat dan kelima. Yang keempat ada Docker Client. Client Docker adalah metode utama untuk mengontrol server Docker melalui CLI seperti command prompt di dalam Windows atau terminal pada macOS dan Linux. Nah, di dalam Docker Client ini ada Docker Server atau disebut juga sebagai Daemon Docker. Server Docker ini menunggu permintaan REST API yang dibuat oleh klien Docker serta mengelola image dan kontainer. Lalu fitur yang kelima yaitu Docker Registry. Nah, Docker Registry ini adalah aplikasi sisi server open source yang digunakan untuk menghosting dan mendistribusikan image Docker. Registry sangat berguna untuk menyimpan image secara lokal dan mengelolanya sepenuhnya. Lalu beralih ke fitur dari Kubernetes. Nah, fitur dari Kubernetes ini ada dua, yaitu cluster dan objek. Cluster adalah suatu kelompok yang berisi server fisik atau VPS untuk menjalankan Kubernetes. Ada dua jenis server yang dibutuhkan, yaitu master node dan worker node. Master node adalah server utama yang mengatur semua operasi cluster menggunakan tiga komponen, yaitu kube IP server, kube controller, manager, kube scheduler, dan etcd. Yang kedua ada worker nodes. Nah, worker nodes ini adalah semua server non-master yang berfungsi untuk menjalankan tiga komponen, yaitu kubelet, kubeproxy, dan Docker image. Nah, fitur yang kedua yaitu objek. Objek ini merupakan entitas yang mempresentasikan sebuah cluster terdiri atas pod, service, volume, dan namespace. Nah, pod ini adalah pod berfungsi untuk menjalankan Docker image yang membentuk sebuah kontainer. Yang kedua ada volume. Volume adalah objek yang berfungsi untuk menyimpanan data suatu kontainer. Yang ketiga ada service. Service ini berfungsi untuk mengarahkan request ke beberapa pod menggunakan IP address. Tujuannya agar pod bisa diakses dari luar. Yang terakhir ada namespace. Namespace adalah objek untuk memisahkan resource atau environment cluster. Lanjut ke fitur dari Kubernetes lainnya, yaitu master node dan worker node. Nah, master node ini kan tadi memiliki komponen dan worker node juga seperti itu. Komponen dari master node ada kube IP server yang digunakan untuk memvalidasi dan konfigurasi data untuk objek API.
Lalu yang kedua, Kube Controller Manager yang digunakan untuk memonitor cluster agar sesuai dengan konfigurasi data objek di dalam node. Lalu Kube Scheduler untuk menambah objek baru ke node, misalnya menginstal pod ke node tertentu. Yang terakhir ada etcd untuk ruang penyimpanan key value konfigurasi data cluster. Lalu worker node ini memiliki 3 komponen, yaitu kubelet yang digunakan untuk memastikan kontainer beroperasi dalam objek node pod. Lalu yang kedua ada kube proxy yang digunakan untuk memelihara network rules dan meneruskan koneksi ke suatu host. Yang ketiga ada Docker image. Nah, Docker image ini adalah file dari aplikasi Docker yang berfungsi untuk membuat kontainer. Lanjut ke cara kerja dari keduanya. Yang pertama ada cara kerja dari Docker. Docker berfungsi dengan menyediakan cara standar untuk menjalankan kode Anda. Docker adalah sistem operasi untuk kontainer, mirip dengan cara mesin virtual memvirtualisasi atau menghilangkan kebutuhan untuk secara langsung mengelola perangkat keras server kontainer memvirtualisasi sistem operasi server. Docker diinstal di setiap server dan memberikan perintah sederhana yang dapat Anda gunakan untuk membuat, memulai, atau menghentikan kontainer. Lalu cara kerja dari Kubernetes. Kubernetes bekerja dengan menggunakan sebuah control panel untuk mengelola sebuah cluster dari worker nodes. Control panel bertanggung jawab untuk memelihara keadaan yang diinginkan dari cluster, dan worker nodes bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi kontainer. Lanjut ke kelebihan dari keduanya. Kelebihan dari Docker ada 6, yaitu memiliki konfigurasi yang sederhana, tingkat keamanan yang baik, dan dapat melakukan debugging. Yang ketiga ada dapat dijalankan pada beberapa platform cloud. Yang keempat, terdapat sistem otomasi yang membantu developer menghemat waktu. Yang kelima, dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Yang keenam, dan yang terakhir, yaitu Docker memiliki forum komunitas khusus dengan ribuan kontributor di dalam website developer seperti Stack Overflow. Lalu kelebihan dari Kubernetes. Yang pertama ada fitur service discovery untuk memudahkan melacak kontainer dengan otomatis. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk melakukan mounting pada media penyimpanan storage pilihan Anda sendiri. Yang ketiga ada deployment, bisa menggunakan file YAML yang di dalamnya nanti akan berisi replika set. Yang keempat yaitu menggunakan fitur automatic bin packing, di mana Anda dapat mengatur kapasitas CPU dan sumber daya tiap kontainer secara spesifik. Yang kelima ada fitur self-healing yang sangat penting untuk Anda yang ingin menjalankan aplikasi secara terus-menerus selama 24 jam. Lalu yang terakhir, Kubernetes memungkinkan Anda untuk menyimpan data-data sensitif seperti password, authentication token, hingga SSH keys ke dalam Kubernetes secret. Lalu beralih ke topik berikutnya, yaitu kekurangan dari keduanya. Kekurangan dari Docker diantaranya ada dari segi kecepatan. Meskipun akan lebih cepat untuk menjalankan aplikasi melalui Docker container daripada di VM, Docker masih lebih lambat dibandingkan dengan menjalankan aplikasi secara natif pada server fisik. Lalu yang kedua ada untuk kemudahan penggunaan. Docker tidak dimaksudkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan graphical user interface atau GUI, melainkan CLI, yaitu untuk seperti command prompt. Artinya, user harus familiar dengan baris perintah atau command line dan melakukan semua tindakan di sana. Lalu yang terakhir yaitu dari segi keamanan. Docker berjalan pada sistem operasi host, yang berarti software berbahaya apapun yang bersembunyi di balik kontainernya bisa sampai ke mesin host. Lalu kekurangan dari Kubernetes. Yang pertama adalah jika aplikasi Anda sederhana, ringan, dan dibuat dengan arsitektur monolitik, menggunakan Kubernetes akan membuang-buang uang saja. Yang kedua ada Kubernetes adalah opsi yang bagus untuk startup yang berkembang pesat. Tetapi jika startup Anda hanya dalam tahap benih, mungkin solusinya terlalu mahal. Lalu yang ketiga, untuk sebelum menerapkan Kubernetes, Anda harus mengajari tim pengembang cara kerjanya. Mungkin diperlukan beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk mempelajari Kubernetes ini. Lalu yang keempat, Kubernetes juga membutuhkan banyak pembaruan dan pemeliharaan secara berkala saat mengelola banyak klaster. Manual tambahan juga dapat menjadi tugas yang memakan banyak waktu
untuk tim DevOps Anda, bahkan bahkan saat telah menggunakan fitur otomasi. Lalu yang terakhir, ini adalah topik tambahan yang saya tambahkan sendiri, yaitu perbandingan Docker dengan Kubernetes ini. Apa sih yang membuat Docker dan Kubernetes ini sering dibandingkan padahal fiturnya saja sudah berbeda? Saya jelaskan. Kubernetes sering dibandingkan dengan Docker karena keduanya sama-sama mengelola kontainer, padahal dua platform tersebut berbeda dan tidak saling menggantikan. Yang kedua itu, Docker merupakan platform yang berfungsi untuk membuat kontainer untuk aplikasi dalam perannya sebagai container manager. Sedangkan Kubernetes adalah platform dari seluruh ekosistem kerja yang berisi kumpulan container manager. Singkatnya, Docker bisa menjadi bagian dari Kubernetes dan bukan sebaliknya. Namun Anda dapat menggunakan keduanya bersamaan dalam sebuah ekosistem kerja. Lalu yang keempat, Docker sendiri memiliki platform ekosistem yang disebut dengan Docker Swarm. Jadi perbandingan yang tepat sebenarnya adalah antara Kubernetes dan Docker Swarm. Begitu saja topik pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mulai dari topik yang pertama tadi sampai topik yang terakhir, definisi, fitur, kelebihan kekurangan, cara kerja, dan perbandingan antara keduanya, semoga jelas untuk Anda pahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dalam salah kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.